Halo, hola diablos, estudiantes kembali lagi rek karo channelku iki, channel Wancik Miners, wawancara cantik miners. Oke, pada hari ini, sore ini saya bersama seorang pekerja tambang. Wah, nanti kita akan tanya-tanya sudah berapa lama berkecimpung di dunia tambang, pengalamannya sudah ribuan tahun di tambang. Ribuan tahun ya. Nah, nanti kita akan tanya-tanya bagaimana tips-tips bekerja di tambang, berinteraksi, berkomunikasi dengan orang tambang, dan apa nanti yang bisa kita petik dari obrolan sore hari ini. Oke, kita lanjut. Oke, hari ini saya bersama dengan seseorang pekerja tambang yang sudah malang melintang di dunia pertambangan. Kita sambut saja dengan siapa namanya? Nama saya Mas Hendri, Mas. Oke, Mas Hendri. Panggil Black Hendri boleh. Loh, Black Hendri. Oke, Karena Mas Hendri. badannya sudah kayak batu bara. Wah, saking lamanya di tambang ini Mas Hendri. Iya, kena ini polusinya batu bara terus. Polusi batu bara. Mas Hendri asli mana Mas Hendri ini? Saya aslinya kelahiran Samarinda. Samarinda. Cuma nyasar nang Jawa, Mas. Mesti wong Jawa. Bisa Jawa? Bisa Jawa. Oh, Jawa di Surabaya, Mas. Surabaya. Wah, Jawa. Iya Mas Hendri. Mas Hendri di tambang ini sudah berapa lama, berapa tahun, dan kapan mulai berkecimpung di dunia pertambangan? Saya menginjakan kaki di dunia pertambangan itu di awal kuliah 2017. 2017. Ya, itu mengikuti studi exercise dari kampus saya dulu. Oke, kuliah di mana Mas Hendri? Di Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari. Wah, bagi teman-teman nanti yang mau melanjutkan ke perkuliahan bisa ada macam-macam, banyak kampus, macam-macam jurusan untuk bisa ke pertambangan. Salah satunya Mas Hendri ini. Ya. Nah, Mas Hendri setelah mau menempuh pendidikan di Universitas apa tadi Mas Hendri? Uniska Banjar ya. Uniska Banjarmasin. Masih setelah itu Mas Hendri mengikuti organisasi kah atau Mengikuti apa organisasi itu hiburan mahasiswa teknik ya. Jadi dari kebetulan saya itu masuk jurusan teknik mesin ya. Di 2016 itu saya kuliah malam. Jadi ketika itu saya menginjakkan kaki di dunia tambang, itu mengikuti studi exercise 2 kali. Pertama di Adaro dan yang kedua itu 2018 di Arutmin. Oke, Arutmin. Itu Adaro site mana Mas? Tanjung Tabalong. Tanjung Tabalong. Tabalong. Seperti on the job training kah atau Cuma PKL pengenalan dunia tambang sih Mas. Oh, pengenalan dunia tambang. Apa aja yang bisa di-share pas waktu itu Mas? Waktu itu pengenalan safety-nya, terus dari produksinya dunia tambang di Adaro, terus ada operasionalnya untuk pembangkit listriknya Adaro. Nah, kalau yang di Arutmin itu kurang lebih sama sih, banyak ke safety-nya juga, pengenalan di perusahaannya. Oke, setelah itu Mas Hendri lulus kuliah ini tahun berapa Mas Hendri? 2020. 2020. Pasukan Covid guys. Kopi lagi Cek. Nah, 2020 ini apa yang pertama kali Mas Hendri lakukan setelah lulus kuliah? Itu saya mencoba CPNS. Wah, kok berbeda sekali dengan dunia pertama. Nah itu makanya itu, karena sudah memegang S1 teknik mesin, saya mencoba masuk PNS di Kementerian Perindustrian dan itu saya gagal. Wah, akhirnya dari situ Mas Hendri apakah masih untuk ke area-area pemerintahan atau sudah memutuskan untuk ke pertambangan? Itu sebelumnya masih belum masuk ke dunia pertambangan, saya masih ke produksi pabrik sih itu, ya ke pabrik. Saya melamar di perusahaan swasta pabrik. Itu bekerja selama 1 tahun. Setelah itu baru saya berminat ke dunia tambang. Wah, apa yang membuat minat Mas Hendri tiba-tiba, oke aku mau ke dunia tambang ini? Yang pasti gaji lah. Wah, boleh lah. Nah, Gaji setelah itu lah.
pertama kali masuk dunia tambang di perusahaan apa Mas Hendri? Dan di bagian apa, posisi apa? Itu saya melamar di Timur Satria Perkasa. Hendri, dari pengalaman yang tadi, terus apa namanya, di perusahaan pertambangan yang pertama kali tadi di mana Mas Hendri? Di perusahaan PT Timur Satria Perkasa, itu bergerak sebagai kontraktor mining, dan itu saya melamar sebagai storeman. Nah, di storeman itu job desk saya menangani barang GA seperti konstruksi-konstruksi itu, terus consumable dan spare partnya A2B salah satunya juga. Nah, mungkin teman-teman ini dengan penyebutan A2B itu agak kurang familiar. Apa sih A2B itu Mas Hendri? A2B itu alat-alat berat. Wah, alat-alat berat. Jadi teman-teman kalau mau ditambang itu ada bahasa-bahasa tambang yang salah satunya A2B. Jadi A2B itu adalah alat-alat berat. Oke, Mas Hendri. Setelah dari perusahaan Triop ini, apakah Mas Hendri setia di perusahaan itu atau Mas Hendri melanjutkan pengalaman lagi di manakah atau di mana Mas Hendri? Setelah saya resign dari perusahaan sebelumnya, saya ingin melanjutkan lagi di perusahaan Hexindo. Wah, Hexindo. Iya. Yang sekarang ini Mas Sekarang Hendri? ini baru Oke, saya jalani. Saya boleh. masih baru ini. Masih Iya. baru Hexindo. Masih baru. Nah, Mas Hendri tahu dari mana Hexindo itu Mas Hendri? Saya tahu Hexindo itu pertama di pekerjaan sebelumnya itu ada beberapa part juga yang pernah masuk saya terima. Itu salah satunya produk dari Hexindo juga itu di Napak. Nah, dari situ awalnya saya mengetahui bahwa Hexindo itu dealer lah gitu, yang menjual part-part dan alat berat. Oke, alat berat. Nah, jadi di pengalaman pertama ini sudah berapa tahun di Trio, terus masuk di Hexindo ini bulan berapa, tahun berapa, sebagai apa juga di Hexindo sekarang? Saya di Hexindo sebagai warehouse man staff, dan kebetulan untuk lokasinya di Muara TW Project. Muara TW Project. Nah, di Triop dulu berapa tahun Mas? Itu 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Di site kah atau di kota kah atau di mana Mas? Di set dan di workshop kota. Itu karena saya menangani mobilisasi juga untuk open project dan close project. Wah, pekerjaan yang penuh dengan tantangan, resiko, serta tetap mengutamakan aspek keselamatan. Oke Mas Hendri. Mas Hendri bergabung dengan Hexindo ini mulai tahun berapa Mas Hendri? Tahun 2025 itu saya ngirim lamarannya di bulan bulan April. Terus mendapatkan feedback di bulan Agustus untuk MCU dan OL, dan lanjutkan lagi baru join date-nya di bulan September. Bulan September. Ya, baru mulai bekerja. Nah, berarti Mas Hendri ini sudah mempunyai pengalaman di 2 perusahaan. Nah, dari 2 perusahaan tersebut ada tips-tips untuk yang bisa di-share ke teman-teman. Gimana cara biar bisa lolos di proses rekrutmen Mas Hendri? Salah satunya itu yang sering direview itu ya pengalaman sih ya, pengalaman. Terus dari pengalaman itu apakah sesuai dengan bidang yang dilamar. Nah, itu salah satunya juga. Terus apalagi ya? Ini ada beberapa syarat-syarat seperti sertifikat ya, ada yang namanya sertifikat yang dari studi ke tambang itu ya bisa dimanfaatkan juga. Terus sertifikat keahlian dan apalagi ya, salah satunya persyaratan teknik gitu. Persyaratan Ya, teknik. Nah, teman-teman mungkin itu garis besarnya untuk bisa lolos di setiap psikotes atau proses rekrutmen di beberapa perusahaan. Nah, dari 2 perusahaan ini mana yang lebih susah Mas? Waktu masuk Triop kah atau masuk Hexindo kah? Oh, masuk Hexindo Mas. Masuk Karena Hexindo. iya, itu di Hexindo itu kesehatannya
Ya, kesehatannya tuh banyak itu. Kenapa mas? Dari Kamu enggak sehat? Ah? Enggak, dari kesehatan itu banyak mas. Sampai USG kan. Oh iya. Terus lari, ketahanan jantung, banyak itu pokoknya. Oke Mas Hendri, jadi tadi dari sisi kesehatan ya atau Ya, kesehatan. MCU. Nah. Itu sangat penting ya kita jaga kesehatan. Salah satunya ada yang bisa tidak meloloskan syarat-syarat tersebut yaitu buta warna, terus paru-paru juga itu ada beberapa penyakit yang tidak bisa di follow up. Nah, Dan tadi saya menyampaikan buta warna. Iya. Kalau di posisi yang sekarang, apakah cukup berpengaruh buta warna mas? kalau di posisi sekarang sangat berpengaruh buta warna karena kita tuh kalau di lapangan ya realnya membedakan warna-warna di part itu juga penting. Jadi mengetahui itu part vivo atau tidaknya, terus part itu ada tanda-tandanya kan di warna-warna vivo itu. Nah, itu salah satunya juga tuh penting kalau di warehouse ya, di warehouse. Kalau di warehouse, nah. Apalagi kalau di mekanik kan, mekanik itu ada kabel-kabel merah, Iya. kabel hitam. Iya. Kalau buta warna orang nggak bisa melihat, terus dipotong semua itu kan. Loh. Kopi lagi, oke. Kopi? Kopi. Jadi untuk di apa namanya syarat-syarat masuk tambang, terus kualifikasi masuk tambang itu memang membutuhkan kriteria khusus. Khusus itu bisa mencakup dari apa namanya tiap-tiap perusahaan yang membuka lowongan. Nah di situ teman-teman mungkin bisa mulai menyiapkan, mulai sedikit-sedikit bisa belajar agar apa? Agar saat kita melakukan submit lamaran atau proses rekrutmen, setidaknya kita bisa melewati setiap tahapan yang disiapkan oleh perusahaan. Nah, Mas Hendri ini sekarang nih di Exindo. Exindo site mana tadi Mas Hendri? Sekarang saya tugasnya di Setis KBU. Wah, Nah, itu di Kapuas Tengah. Kapuas Tengah. Ya, Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Wah. Site-nya termasuk site kota kah, site pedalaman atau site yang sangat mewah Mas Hendri? Wah, pedalaman sekali kalau dibilang pedalaman karena jarak kita ke aspal pun masih 4 jam, Mas. 4 jam Iya, ya? 4 jam. Jaringan pun susah. Jaringan susah. Jaringan susah, akses susah. Mulai kapan Mas Hendri bertugas di apa namanya site TIS KBU Kalimantan Tengah ini Mas? Saya mulai tugas itu dari bulan akhir November 2025. Akhir November. Ya sampai sekarang. Sampai sekarang. Ditugaskan ya. Untuk masa rosternya atau apa namanya waktu pekerjaannya berapa lama Mas di site TIS KBU ini? Itu tergantung dari tugas dan itu kalau misalkan dari cabang memintanya 40 hari kita ngikutin yang 40 hari karena roster kita pun ngikutin dari cabang. Oke, dari cabang 40 hari kerja. 40 hari kerja itu berapa hari libur Mas? 40 hari kerja itu kita kan 61 ya, jadi kerja 6 hari, 1 hari libur. 1 hari libur. Iya. Nah selama di site ini apa yang menurut Mas Hendri menjadi tantangan tersendiri ketika di site atau saat ketika di Muara Teweh Project? Yang pertama adalah ya komunikasi antar keluarga ya kan. Untuk itu karena jaringan di sini tuh agak-agak susah. Ya walaupun untuk telepon pun sering putus-putus. Itu yang pertama sih tantangannya. Terus yang kedua untuk memenuhi kebutuhan di sini pun kita ordernya agak lama, Mas. Ordernya agak lama karena aksesnya yang jauh. Aksesnya yang jauh. Terus bagaimana Mas Hendri menyikapi suatu masalah yang menurut Mas Hendri menjadi tantangan di sini? Ya sebelumnya kalau kita sudah tahu tempatnya agak susah segini ya kita preparekan, perhitungkan dulu lah untuk kebutuhan yang diperlukan di sini, berapa lama kita di sini, terus ya preparekan semuanya lah seperti obat-obatan,
kebutuhan pokok itu harus dipersiapkan sebelum keberangkatan. Sebelum keberangkatan. Oke. Wih, ngomong-ngomong ini kawan-kawan, Mas Hendri ini sudah berkeluarga belum, Mas? Oh belum Mas. Waduh. Saya masih bujang Mas. Masih bujang, Mas. Bujang. Sudah kayak om-om gini, Mas. Ya itu muka boleh om tapi jiwa masih tetap muda. Oke, masih muda ini Mas Hendri. Muda, umur hanya langka masih. Oke. Kerja di tambang itu pasti kita pulangnya lama. Iya. Kadang ada yang 2 bulan baru pulang, ada yang sebulan baru pulang. Nah, bagaimana menyikapi fatigue dalam bekerja, terus menyikapi namanya kita punya perasaan pasti ada yang namanya jenuh teman-teman di tambang. Nah, bagaimana Mas Hendri dalam menyikapi itu, Mas Hendri? Untuk menyikapi fatigue pikiran, fatigue kelelahan dalam bekerja, tenaga, kita harus bisa ini ya, apa? Organisasi lagi masalah apa sih bahasanya? Waktu, manajemen waktu ya, itu salah satunya. Manajemen waktu itu yang kita perlukan. Pertama, emang kalau emang waktunya istirahat ya istirahat. Untuk istirahat pun kita minimal 6 jam ya, 6 jam. Kalau emang benar-benar fatigue, kita kekurangan istirahat, boleh kita informasikan kepada atasan. Lebih baik kita istirahat tidak bekerja daripada kita bekerja tapi tidak aman. Wow, oke. Mutu yang sangat bagus dari Mas Hendri. Nah, Mas Hendri, di Muara TW ini ada beberapa site sih yang dibawahi oleh Muara TW ini, Mas Hendri. Tahu saya itu ada 3 set ya. Ya, di mana aja, Mas? Yang pertama di TIS KBU, yang kedua di Petrosi PBP dan GBM, dan yang ketiga Petrosi Mutu Cluster. Wah, oke teman-teman. Jadi di Muara TW ini memang membawai 3 site yang disebutkan Mas Hendri tadi. Nah, dari 3 site itu Mas Hendri sudah pernah keliling kemana aja, Mas? Ketiganya Mas. Ketiganya sudah. Ketiganya Mas. Iya. Sudah 4 sih Mas. 4. Di Iya. mana, Mas? Satu lagi di Victor 23 Mega. Oh, Victor 23 Iya, Mega. itu saya kebetulan baru datang terus ngurusin post project. Selama ya, kita dengar apa namanya Mas Hendri di site TIS KBU di Kalimantan Tengah. Nah, harapannya untuk ke depan ini gimana Mas Hendri dengan kondisi pertambangan yang selalu ada isu-isu di dunia, termasuk pemerintah atau ini. Untuk sekarang kan lagi isunya RKAB yang dari Balil itu ya kan. Agak serem-serem ini menteri ini Mas. Apa pengaruhnya Mas bagi pekerja tambang? Pengaruhnya sebagai pekerja tambang itu yang pertama yaitu pengurangan karyawan, ya. Terus kontrak antar perusahaan juga berpengaruh. Kontrak antar perusahaan ya Mas? Ya, antar kerjasama rekan subkon juga berpengaruh. Selain itu, apakah mempengaruhi produksi dari batu bara itu atau mempengaruhi dari segi yang lain Mas terhadap Karena isu yang sekarang berkembang ini Mas? isu sekarang itu karena pengurangan dari produksi dari pemerintah, jadi otomatis mengurangi juga jatah-jatah karyawan juga di sini Mas. Jatah karyawan? Iya, jatah pertama yaitu kuotanya kan, kuota produksinya berkurang, otomatis nggak perlu lagi manpower yang banyak. Betul karena produksinya ditekan, diturunkan, jadi untuk pekerja tambang juga banyak yang dirumahkan. Nah, Mas Hendri, untuk sesi kali ini apa harapan yang bisa disampaikan untuk semua pekerja tambang yang sedang onsite hari ini, yang sedang menghadapi isu-isu dari RKAB 2026, dan harapan Mas Hendri ke depannya untuk Bexindo dan teman-teman yang lain? Harapan saya pertama untuk dunia pertambangan sekarang ini ya, kita harus tetap kuat menghadapi tantangan-tantangan yang ada, tetap fokus sama pekerjaan. Walaupun banyak pengurangan isu-isu seperti ini, jangan bikin kita tidak fokus sama pekerjaan kita ya kan.
Terus untuk harapannya teman-teman Hexindo juga selalu menjaga komunikasi antar customer, menjaga persaudaraan antar karyawan-karyawan customer, dan juga ya itulah, yang penting komunikasi harus nomor satu. Komunikasi harus Ya. nomor satu. Pererat Oke. tali silaturahmi. Silaturahmi. Oke kawan. Terakhir satu kata dari Mas Hendri buat pria di luar sana. Wah, jangan menyerah dan tetap semangat menghadapi seluruh isi dunia ini, karena ini hanyalah dunia, kawan. Oke, hari ini kita sudah wawancara cantik dengan Mas Hendri. Iya. Terima kasih Mas Hendri atas waktunya. Iya, Mas Kita. Terima kasih atas kata-katanya hari Iya. ini. Sama-sama. Mungkin Mas Hendri mau naruh ini sosial media akun atau apa? Bisa nyari di LinkedIn saya ya, ada Henry Istianto. Saya update juga itu. Oke. Masalah pekerjaan warehouse, sharing-sharing juga di situ. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin kita akan ketemu lagi di next clip bersama, masih banyak ada Mas Arya, Mas Kamal, Mas Dias, dan beberapa lain. Atau nanti kita akan undang narasumber dari site langsung. Oke, terima kasih sudah menonton clip hari ini. Terima kasih atas waktunya. Salam safety, salam Salam safety. sehat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah.